Namaku Reno. Aku bukan orang yang gampang percaya sama hal mistis. Dari dulu aku selalu mikir, cerita horor itu cuma aklen orang biar suasana jadi seram. Buatku, yang namanya hantu, kutukan, atau penunggu tempat itu cuma sugesti. Kalau pikiran kita takut, ya apapun kelihatan serem. Kalau pikiran santai, semua terasa biasa aja. Itu prinsip hidupku selama ini. Sampai akhirnya, prinsip itu runtuh pelan-pelan. Dimulai dari satu kebiasaan sepele, makan malam. Aku kerja lembur hampir tiap hari. Pulang malam udah jadi rutinitas. Jalanan yang biasa aku lewatin itu jalan lama. Jalur alternatif yang jarang dipakai orang karena agak memutar dan minim penerangan. Tapi aku tetap lewat situ karena lebih cepat dan sepi. Gak macet, gak ribet. Di salah satu tikungan jalan itu, ada satu warung nasi Padang kecil. Kelihatannya sederhana banget. Tenda kain warna merah yang udah kusam, beberapa bagian robek dan ditambal seadanya. Spanduk nasi Padangnya pudar. Merahnya hampir jadi coklat. Dengan gambar rendang yang catnya retak-retak. Tulisan murah meriah di pojok spanduk kelihatan miring. Catnya mengelupas, sebagian huruf bahkan nyaris nggak kebaca. Warung itu berdiri sendirian. Nggak ada warung lain di dekatnya. Di kanan kirinya cuma semek dan jalan aspal yang mulai rusak. Lampu jalan jarang, jaraknya jauh-jauh. Bikin area itu kelihatan lebih gelap dari seharusnya. Pertama kali aku mampir ke sana, aku sama sekali nggak kepikiran apa-apa. Malam itu aku pulang lembur, perut keroncongan. Dan semua warung yang biasa aku datangi udah tutup. Jam di dashboard motor nunjukin lewat jam 10 malam. Aku udah pasrah bakal makan mie instan di rumah. Tapi waktu lewat tikungan itu, aku lihat warung nasi Padang itu masih buka. Lampunya terang, meskipun cuma pakai bohlam putih yang digantung seadanya. Dari jauh, kelihatannya hangat, kontras sama suasana jalan yang gelap dan dingin. Tanpa mikir panjang, aku berhenti. Begitu aku turun dari motor dan duduk di bangku kayu panjang, aku langsung ngerasa ada sesuatu yang beda. Bukan takut, tapi lebih ke aune. Biasanya warung nasi Padang itu ramai suara. Ada TV nyala, musik Minang pelan, atau setidaknya obrolan abang-abangnya. Tapi di sini nggak ada apa-apa. Nggak ada suara TV, nggak ada radio, nggak ada obrolan. Yang kedengeran cuma suara sendok beradu sama piring dari dalam. Sesekali bunyi panci ditutup. Itu pun suaranya pelan, seperti ditahan. Abang yang jaga warung keluar dari balik etalase. Badannya kurus, agak tinggi. Pakai kaos gelap dan celemek yang warnanya udah nggak jelas. Mukanya datar. Nggak jutek, tapi juga nggak ramah. Tatapannya kosong, kayak orang yang lagi mikir jauh banget. Biasanya, penjual nasi Padang bakal nanya, makan di sini, bang? Atau pakai apa? Tapi abang ini nggak nanya apa-apa. Dia langsung ambil piring, nasi, dan mulai nyajiin lauk, rendang, ayam goreng, sembawiju, kuah gulai. Gerakannya cepat, cekatan, tapi anehnya tanpa suara. Piring diletakkan pelan di depanku, tanpa bunyi hentakan. Setelah itu, dia berdiri sebentar, menatapku, lalu balik masuk ke dalam warung. Aneh, gumamku dalam hati. Tapi rasa lapar ngalahin semua rasa curiga. Aku langsung makan. Suapan pertama langsung bikin aku berhenti sejenak. Bukan karena kaget, tapi karena rasanya. Enaki bengzec. Rendangnya empuk, bumbunya meresap sampai ke dalam. Sambalnya pedas segar, bikin mata melek. Kuah gulainya kental dan gurih. Ini bukan enak biasa. Ini enak yang bikin lidah kayak dipeluk. Tanpa sadar, tanganku terus nyuap. 1 suap, 2 suap, 3 suap. Aku makan cepat, padahal biasanya aku tipe yang santai kalau makan. Rasanya kayak ada dorongan halus yang bilang, makan lagi. Aku sadar perutku mulai penuh. Tapi anehnya, mulutku gak mau berhenti. Kayak ada yang kurang kalau belum nyuap lagi. Waktu piringku bersih, aku baru sadar. Napasku agak berat. Keringat dingin sedikit keluar di pelipis. Aku merasa kenyang, tapi juga kosong, sulit dijelasin. Aku bayar, harganya murah banget. Abangnya cuma nerima uang, ngangguk pelan, tanpa senyum. Dalam perjalanan pulang, aku ngerasa aneh. Badanku hangat, tapi kepala agak ringan. Sepanjang jalan, bayangan rendang itu terus kebayang.
Aromanya kayak masih nempel di hidung. Malam berikutnya, aku lewat jalan yang sama. Awalnya aku nggak niat mampir. Tapi pas mendekati tikungan, perutku tiba-tiba keroncongan. Padahal aku baru makan sore. Dan warung itu masih buka. Aku mampir lagi. Dan lagi, dan lagi. Entah sejak kapan, makan di situ jadi kebiasaan. Hampir tiap malam aku balik. Padahal rumahku nggak dekat. Padahal ada warung lain yang lebih ramai dan terang. Tapi entah kenapa, kakiku selalu belok ke tikungan itu. Yang aneh, setiap kali aku nggak mampir, badanku langsung nggak enak. Kepala pusing, perut mual, pikiran kacau. Kerja jadi nggak fokus. Tidur nggak nyenyak. Begitu aku makan di situ, semua keluhan itu hilang. Aku mulai ngerasa kayak, suatu malam, aku mulai benar-benar merhatiin sekitar. Warung itu selalu sepi. Nggak pernah ada pembeli lain. Padahal warung nasi Padang biasanya rame, apalagi murah dan enak. Tapi setiap aku datang, cuma aku seorang. Abangnya selalu sama. Baju yang sama. Celemek yang sama. Bahkan lipatan di ujung celemek itu nggak pernah berubah. Mukanya juga sama. Nggak kelihatan capek. Nggak kelihatan tua. Ekspresinya datar, seolah waktu nggak berpengaruh ke dia. Yang bikin bulu kuduku mulai berdiri adalah soal waktu. Pernah suatu malam, aku datang dan lihat jam di HP-ku. Pukul 11:50. Aku makan seperti biasa. Nggak lama, aku selesai dan iseng lihat HP lagi. Pukul 12:30. Kukazechi. Rasanya aku nggak makan selama itu. Tapi suasana di sekitar warung nggak berubah. Nggak ada suara jangkrik. Nggak ada angin malam. Jalanan tetap sunyi, terlalu sunyi, kayak dunia berhenti bergerak. Lampu warung tetap terang. Abang itu tetap berdiri di tempat yang sama. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak aku kenal warung itu, ada rasa. Nggak nyaman yang benar-benar jelas. Di atas motor sebelum pergi, aku nengok sekali lagi ke arah warung. Abang itu berdiri di balik etalase, menatapku tanpa ekspresi. Tatapannya lurus, nggak berkedip. Di dadaku muncul perasaan yang susah dijelasin. Bukan takut yang digledek, tapi rasa was-was yang pelan-pelan merayap. Kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, ada yang salah, tapi aku belum mau denger. Malam itu, di rumah, aku susah tidur. Perutku kenyang, tapi aku tetap ngerasa lapar. Di sela-sela kantuk, aroma rendang itu kayak muncul lagi, samar tapi jelas. Dan untuk pertama kalinya, aku kepikiran satu hal yang bikin aku merinding sendiri. Kenapa warung itu selalu buka? Dan kenapa aku selalu sendirian di sana? Sejak saat itu, tanpa aku sadari, langkah kakiku udah terlanjur masuk terlalu jauh ke dalam sesuatu yang seharusnya nggak pernah aku datangi. Pagi setelah malam itu, aku bangun dengan kepala berat. Rasanya kayak habis begadang, padahal aku yakin semalam cuma tidur biasa. Badanku pegal, tenggorokan kering, dan yang paling aneh, perutku lapar. Lapar yang gak wajar. Baru bangun tidur, tapi rasanya kayak udah berhari-hari gak makan. Aku ke dapur, masak mie instan 2 bungkus. Biasanya 1 bungkus aja udah cukup. Tapi kali ini setelah habis, rasa lapar itu gak hilang. Aku malah ngerasa mual, bukan karena kenyang, tapi karena rasa kosong yang aneh di perut. Di kantor, pikiranku gak fokus. Setiap buka laptop, bayangan rendang itu muncul lagi. Warna coklat gelapnya, minyak yang mengkilap, aroma rempahnya. Aku sampai refleks nelen ludah berkali-kali. Temanku sempat nyeletuk kalau mukaku kelihatan pucat. Aku cuma ketawa kecil, bilang kurang tidur. Sore harinya, aku niat pulang lewat jalan lain. Aku pengen buktiin ke diri sendiri kalau aku baik-baik, aja tanpa mampir ke warung itu. Awalnya lancar, tapi makin jauh motor melaju, dadaku makin sesak. Kepala mulai pusing, pandangan agak berkunang. Tanganku gemetar di stang motor. Belum sampai rumah, aku berhenti di pinggir jalan dan muntah. Isinya cuma air dan sisa mie pagi tadi. Setelah itu, tubuhku lemas banget, kayak habis sakit keras. Tanpa banyak mikir lagi, aku putar balik. Begitu motor mendekati tikungan jalan lama, perasaan itu berubah. Lapar yang tadi menyiksa, mendadak bercampur rasa lega.
Dan di sana, seperti biasa, warung nasi Padang itu berdiri. Lampunya menyala terang di tengah gelap. Aku turun dari motor dengan langkah cepat, hampir kayak orang dikejar. Duduk, dan seperti ritual yang udah dihafal, abang itu keluar tanpa sepatah kata. Kali ini aku perhatiin lebih detail. Kulit wajahnya kelihatan lebih pucat dari sebelumnya. Bukan pucat sakit, tapi pucat kayak nggak pernah kena matahari. Matanya cekung, hitam di bawahnya tebal. Tapi yang paling aneh, dia nggak pernah kelihatan berkedip. Tatapannya lurus, tembus, bikin aku nggak nyaman. Piring nasi ditaruh di depanku. Tanganku langsung bergerak. Baru satu suap masuk mulut, badanku langsung rileks. Pusingnya hilang, gemetarnya reda. Aku ngeluarin napas panjang, baru sadar selama ini napasku pendek-pendek. Aku makan dengan lahap, terlalu lahap. Di tengah makan, aku iseng nengok sekitar. Jalanan kosong. Tapi kali ini aku sadar satu hal yang sebelumnya luput. Nggak ada suara apapun. Bukan cuma sepi, tapi benar-benar hening. Bahkan suara sendokku sendiri kedengeran terlalu jelas. Kayak dipantulin berkali-kali. Aneh banget, gumamku. Aku sengaja berhenti makan sebentar. Baru beberapa detik sendokku berhenti, dadaku langsung terasa berat lagi. Seolah ada tangan tak terlihat yang nekan dari dalam. Nafasku sezaki. Aku panik dan langsung nyuap lagi. Begitu nasi masuk mulut, rasa sesak itu perlahan hilang. Di situ aku sadar, ini bukan cuma soal lapar. Setelah selesai makan, aku nggak langsung pulang. Ada dorongan aneh buat duduk lebih lama. Aku perhatiin dapur di balik etalase. Lampunya redup, tapi aku bisa lihat lantainya. Ada bercak-bercak hitam yang bentuknya nggak beraturan. Kayak noda lama yang udah disiram berkeli tapi nggak pernah benar-benar hilang. Aku berdiri pura-pura mau bayar, sambil melirik ke dalam lebih jelas. Waktu itulah hidungku nyium bau yang aneh. Bukan bau masakan, tapi bau amis samar, bercampur bau basi. Bang, aku memberanikan diri ngomong. Suara sendiri kedengeran asing di telingaku. Warung abang rame ya biasanya. Abang itu berhenti bergerak. Perlahan, dia nengok ke arahku. Terlalu lama buat ukuran orang. Cuma mau jawab pertanyaan biasa. Nggak pernah rame, jawabnya akhirnya. Suaranya pelan, serak, kayak jarang dipakai ngomong. Aku merinding. Maksudnya, kamu aja, katanya lagi singkat. Aku ketawa kecil, berusaha nutupin rasa nggak nyaman. Masa sih, Bang? Enak gini harusnya banyak yang makan. Abang itu nggak jawab. Dia cuma menatapku dengan senyum tipis yang entah kenapa bikin tengkuku dingin. Senyum itu bukan senyum ramah. Lebih miripi. Lega. Aku bayar dan cepat-cepat pergi. Di rumah, aku ngerasa capek banget. Tidurku nggak nyenyak. Mimpiku aneh. Aku mimpi duduk di warung itu, sendirian. Dengan piring nasi yang nggak pernah habis. Setiap kali aku berhenti makan, perutku terasa seperti diremas dari dalam. Dan dari balik dapur, aku dengar suara orang-orang ngunyah. Rintihannya bercampur, kayak tangisan yang ditahan. Aku kebangun dengan keringat dingin. Jam nunjukin pukul 3 pagi. Perutku lapar lagi. Hari demi hari berlalu, dan kondisiku makin aneh. Berat badanku turun, tapi nafsu makanku justru makin besar. Orang-orang di kantor mulai bilang aku kelihatan kurusan. Tapi mataku cekung dan hitam. Aku mulai ngerasa gak nyaman tiap lewat kaca. Kadang, pantulanku kelihatan telat gerak. Aku ngedip, bayangan di kaca baru ngedip sesaat kemudian. Aku geleng-geleng kepala, nyalahin kurang tidur. Sampai suatu sore, di warung kopi dekat kantor, aku dengar 2 orang bepak ngobrol. Nasi Padang di tikungan jalan lama itu dulu serem, ya, kata yang satu. Tanganku langsung berhenti ngaduk kopi. Udah lama tutup harusnya, jawab yang lain. Yang punya meninggal di situ. Dadaku langsung berdebar kencang. Aku geser kursi, pura-pura nimbrung. Maafi, nasi Padang yang di tikungan jalan lama itu maksudnya yang tenda merah? Dua-duanya langsung nengok. Tatapan mereka berubah. Salah satunya narik napas panjang. Kamu makan di sana? Tanyanya pelan. Aku nggak langsung jawab. Tenggorokanku kering. Itu warung udah nggak ada sejak bertahun-tahun lalu. Lanjutnya. Yang punya mati mendadak. Katanya kena kutukan.
Kata itu bikin jantungku serasa berhenti berdetak. Kutuke. Di kepalaku langsung terbayang abang pendiam. Itu tatapannya, senyumnya, dan rasa lapar yang gak masuk akal. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku takut pulang. Tapi entah kenapa, kakiku tetap melangkah ke motor. Dan tanpa sadar, stang motorku kembali mengarah ke tikungan jalan lama. Ke tempat yang seharusnya gak pernah aku datangi lagi. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya saat aku melaju ke arah jalan lama. Lampu motor menerobos gelap. Tapi rasanya cahaya itu cuma numpang lewat. Gak benar-benar ngusir kegelapan. Di kepalaku, obrolan bapak-bapak di warung kopi terus terulang. Kata kutukan kayak gema yang gak mau hilang. Aku coba melawan. Di tengah jalan, aku berhenti. Motorku matikan. Nafasku berat. Tanganku gemetar di atas setang. Balik aja, gumamku ke diri sendiri. Ini cuma sugesti. Aku nyalain motor lagi, niat putar arah. Tapi saat itu juga, perutku langsung melilit. Sakitnya bukan kayak mah atau lapar biasa. Ini lebih kayak ada yang nyubit dari dalam, pelan tapi terus-menerus. Keringat dingin langsung keluar. Pandanganku kabur. Aku nunduk, nahan muntah. Di hidungku, samar-samar. Aroma rendang itu muncul lagi, hangat, menggoda, menenangkan. Tanpa sadar, stang motor berbelok lagi ke arah tikungan. Begitu warung itu kelihatan, rasa sakit di perutku langsung mereda, seolah cuma ilusi. Lampunya masih menyala terang. Tenda merah kusam itu masih berdiri, persis seperti sebelumnya. Gak berubah 1 inci pun. Aku turun dari motor dengan langkah gontai. Kali ini kakiku terasa berat, kayak tiap langkah ada yang narik ke bawah. Saat aku duduk, baru aku sadar ada yang beda. Bangku di seberangku kosong, tapi piring kotor ada di atas meja. Ada sisa nasi, sambal, dan kuah yang udah mengering. Seolah baru ditinggal sebentar. Bang, panggilku pelan. Abang itu keluar dari dapur. Mukanya sama, tapi sekarang kelihatan lebih tua. Kerutan di sekitar matanya makin jelas. Kulitnya kelihatan kering, hampir keabu-abuan. Dia tetap gak nanya pesananku. Piring nasi langsung mendarat di depanku. Ada yang lain, Bang? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Kok sepi terus ya? Abang itu berhenti bergerak. Tangannya menggantung di udara. Perlahan, dia menatapku. Kali ini lebih lama dari biasanya. Yang datang ke sini, katanya akhirnya. Suaranya lirih tapi jelas, gak suka rame. Aku menelan ludah. Maksudnya, kebanyakan gak mau ketemu yang lain. Jantungku berdegup kencang. Yang lain itu siapa? Abang itu tersenyum. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini aku lihat jelas, giginya gak rata. Beberapa menghitam, dan gusinya tampak turun. Seperti orang yang sudah lama sakit. Kamu bakal tahu, katanya pelan. Aku mulai makan. Bukan karena mau, tapi karena takut berhenti. Setiap suapan bikin badanku terasa normal lagi. Tapi di sela-sela rasa enak itu, ada sensasi lain yang mulai muncul, berat lengket, seolah nasi itu bukan cuma masuk ke perut, tapi nempel ke dalam diriku. Saat aku ngunyah, telingaku menangkap suara lain, pelan awalnya aku pikir cuma angin. Tapi makin lama makin jelas. Suara kunyahan, bukan dari mulutku. Aku berhenti makan. Suara itu tetap ada. Dari arah dapur. Dari bawah meja. Dari belakangku. Aku menoleh pelan. Di kursi sebelahku yang tadi kosong, sekarang ada seseorang duduk. Seorang pria kurus, pakai kemeja lusuh. Matanya cekung, wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat menyuap nasi ke mulutnya. Tapi setiap suapan yang masuk, langsung tumpah lagi ke piring. Seperti mulutnya gak bisa menahan apapun. Aku ingin teriak, tapi suaraku gak keluar. Jikuk si lain muncul lagi sosok lain. Seorang perempuan tua. Rambutnya kusut, matanya kosong. Dia makan dengan gerakan kaku, mekanis, tanpa ekspresi. Satu persatu, kursi-kursi di sekelilingku terisi. Hajike Punggi. Mereka semua makan. Tapi wajah mereka penuh penderitaan. Ada yang menangis sambil terus menyuap. Ada yang mulutnya bergerak sendiri.
seolah dipaksa. "Berhenti," bisikku, entah ke siapa. "Tolong berhenti." Abang itu berdiri di balik etalase, menatap kami semua. Tatapannya bukan lagi kosong. Ada sesuatu di sana, kepuasan, kelegaan. "Kalau berhenti," katanya. Suaranya kini terdengar di seluruh warung. Sakitnya kembali. Aku coba menurunkan sendok. Seketika, dadaku terasa diremas. Nafasku tersendat. Penglihatanku menghitam di pinggir. Salah satu sosok di sampingku menoleh. Matanya merah, berair. Dia berbisik dengan suara putus asa, "Jangan berhenti. Sakit banget." Aku panik. Air mata keluar tanpa sadar. Ini salah. Ini semua salah. Abang itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, seperti lantai bergetar. Dia berdiri di depanku, terlalu dekat. Aku bisa mencium bau amis dari tubuhnya. "Dulu," katanya pelan, "aku cuma pengen orang makan. Biar warung rame. Biar nggak bangkrut." Bayangan di sekelilingku berubah. Sekilas aku lihat dapur yang sama, tapi lebih terang. Ada versi abang itu yang lebih muda, sedang membentak seorang kakek kurus yang berdiri gemetar di depan warung. "Pergi, nggak ada gratisan di sini," teriaknya. Kakek itu menunduk, lalu menatap lurus ke mata si abang. Bibirnya bergerak, tapi suaranya bergema di kepalaku. "Yang kau beri makan bukan cuma perut." "Enggak, Citu." Bayangan itu menghilang. Aku kembali ke warung yang gelap. Sejak malam itu, lanjut abang itu, aku juga lapar. Lapar terus. Dan mereka datang. Dia menunjuk sosok di sekelilingku. "Yang makan di sini, terikat. Selama masih makan, masih bisa bertahan." Aku menggeleng kuat-kuat. Aku mau pergi. Abang itu tersenyum lebar. "Boleh." Aku langsung berdiri, tapi kakiku lemas. "Asal kamu nggak berhenti makan." Aku menatap piring di depanku. Nasi itu kini kelihatan berbeda. Warnanya kusam. Di sela-sela butirannya, aku lihat sesuatu yang mirip rambut tipis. Aku muntah seketika. Warung bergetar. Sosok-sosok di sekelilingku menjerit. Suara mereka bercampur jadi satu, memenuhi telingaku. Aku jatuh berlutut, muntah terus sampai perutku terasa kosong, perih. Tapi anehnya, rasa sakit yang biasanya muncul saat aku berhenti makan, kali ini nggak datang. Yang ada cuma lelah luar biasa. Lampu warung berkedip-kedip, lalu padam. Aku tersungkur. Saat aku sadar, aku terbaring di pinggir jalan pagi, matahari sudah naik. Warung itu nggak ada. Yang tersisa cuma tanah kosong dengan bekas hitam di aspal. Seperti bekas tenda yang lama berdiri. Orang-orang lewat menatapku aneh. Aku bangun tertatih, badan sakit semua. Tapi perutku normal. Nggak lapar berlebihan. Enggak aki pusing. Aku pulang, mandi, tidur hampir seharian. Kupikir semuanya sudah selesai. Tapi malam ini, saat aku menulis ini, jam menunjukkan pukul 11 lewat. Dan entah kenapa, dari luar jendela, aku mencium aroma rendang yang sangat familiar. Perutku mulai terasa kosong lagi. Dan aku takut, kali ini, aku mungkin gak sekuat kemarin. Aku duduk di tepi ranjang dengan lampu kamar menyala terang. Semua jendela tertutup rapat. Pintu kukunci 2 kali. Aku berusaha meyakinkan diri sendiri kalau semua yang kualami malam itu sudah berakhir. Warung itu hilang. Aku sudah bebas. Itu cuma kejadian aneh yang kebetulan. Terjadi saat tubuhku, kelelahan dan pikiranku drop. Tapi bau rendang itu masih ada. Bukan cuma sekilas. Bukan cuma imajinasi. Aromanya makin jelas, makin pekat. Seolah ada panci besar berisi gula yang sedang dipanaskan tepat di bawah jendelaku. Perutku kembali melilit. Bukan setajam sebelumnya, tapi cukup untuk bikin aku meringis. Aku memaksa diri rebahan, menarik selimut sampai ke dada. Aku coba pejamkan mata, tapi setiap kali aku menutupnya, bayangan piring nasi itu muncul. Putih, penuh, hangat. Dan di tengahnya, rendang yang mengkilap oleh minyak. "Berhenti," bisikku. "Ini cuma sisa sugesti." Aku bangkit dan ke dapur. Kulkasku buka. Aku ambil apa saja yang ada, roti, nasi sisa,
telur. Aku makan berdiri. Aku telan cepat-cepat, tanpa mikir rasa. Perutku penuh, tapi rasa kosong itu tetap ada. Justru makin jelas. Seolah yang kubutuhkan bukan sekadar makanan. Jam di dinding menunjukkan pukul 12:10. Saat itulah aku dengar suara pelan dari luar. Bukan langkah kaki. Bukan suara orang lewat. Tapi bunyi sendok beradu dengan piring. Teng, teng. Suara itu pelan, ritmis. Seperti seseorang sedang makan dengan tenang di luar rumahku. Aku mengbeku. Rumahku berada di gang kecil. Nggak ada warung. Nggak ada orang jualan malam-malam. Dengan tangan gemetar, aku mendekati jendela. Tirainya sedikit kuangkat. Di bawah lampu jalan yang temaram, ada sebuah tenda merah. Kusam, pudar, persis seperti yang selalu kulihat. Warung nasi Padang itu berdiri tepat di depan rumahku. Bangku-bangku kayunya tertata rapi. Etalasenya menyala. Dan di baliknya, abang itu berdiri, menatap ke arah jendelaku. Tatapannya lurus, menunggu. Di bangku depan warung, sudah ada beberapa orang duduk. Wajah-wajah pucat, mata sekunggi. Mereka makan dengan gerakan kaku. Beberapa di antaranya, aku kenal tetangga, orang yang sering lewat gang ini. Dadaku serasa mau pecah. Aku mundur, menutup tirai cepat-cepat. Tanganku gemetar hebat. Aku sadar satu hal yang bikin lututku lemas. Warung itu nggak hilang. Dia cuma pindah. Ponselku bergetar di atas meja. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Layarnya menampilkan satu kalimat singkat. Giliran kamu belum selesai. Aku jatuh terduduk di lantai. Air mata keluar tanpa bisa kutahan. Aku tahu, selama aroma itu masih bisa kucium. Selama rasa lapar itu masih datang. Aku belum benar-benar bebas. Di luar, suara sendok dan piring makin ramai. Ada tawa pelan. Ada rintihan tertahan. Dan di antara semua suara itu, aku dengar suara abang itu pelan tapi jelas. Seolah tepat di belakang telingaku. Makan dulu, Reno, biar kuat. Aku menutup telinga, memejamkan mata. Tapi bau rendang itu sudah memenuhi seluruh ruangan. Perutku kembali melilit, lebih kuat dari sebelumnya. Kalau besok pagi kamu lihat ada warung nasi Padang baru di dekat rumahmu. Buka tengah malam. Sepi tapi selalu kelihatan hangat. Jangan mampir. Karena bisa jadi, yang lapar bukan cuma kamu. Dan yang mengajak makan, mungkin sedang mencari pengganti. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.